Di suatu malam, terdapat peristiwa pembunuhan di wilayah Istana Kekaisaran. Namun, sepertinya pelaku tersebut memiliki kekuatan Reka Kukaiho dari matanya. Di sisi lain, Komari ternyata sudah sembuh dari luka-lukanya akibat pertarungan melawan Millicent beberapa waktu yang lalu. Bahkan, Komari sudah bisa menjalani kehidupan santainya dengan membuat sebuah novel. Meski begitu, Komari masih sering dibikin pusing dengan pelayan mesum yang suka tiba-tiba muncul di kasurnya. Besoknya, Komari dipanggil ke istana oleh sang kaisar. Meski begitu, Komari tidak mengerti kenapa Kostel ikut-ikutan datang bersamanya. Kostel pun menjelaskan bahwa dia sedang mengantarkan barang yang sedang viral untuk diberikan kepada kaisar. Komari pun jadi penasaran dengan barang yang dibawanya itu. Kostel lalu menunjukkannya pada Komari, ternyata barangnya adalah kaos oblong yang bergambar dirinya. Komari pun langsung kaget karena dia tidak tahu kalau anak buahnya menjual barang-barang seperti ini. Bahkan, Phil sudah menghabiskan gajinya untuk membeli 100 buah kaos tersebut sebagai koleksi pribadinya. Namun saat Komari sedang marah-marah, tiba-tiba ada yang memanggilnya dari belakang. Dia adalah seorang Shichiguten bernama Flote yang dijuluki sebagai sang kilat hitam. Meski Flote tahu prestasi Komari dalam berperang, namun dia meragukan kekuatan Komari karena tidak pernah melihatnya bertarung. Flote langsung memberikan tuduhan bahwa Komari sebenarnya hanya orang yang lemah, sehingga Komari pun kaget karena takut rahasianya terbongkar. Flote pun menantang Komari untuk membuktikan kekuatannya sebagai seorang Shichiguten, lalu Flote pun langsung beranjak pergi meninggalkan mereka. Akhirnya, Komari tiba di ruangan sang kaisar, dan dia langsung disambut dengan es potong. Meski begitu, Kaisar mengatakan bahwa ayahnya Komari telah dibunuh oleh teroris kemarin malam. Tentu saja Komari langsung kaget setengah mati mendengar itu. Meski begitu, Kaisar mengatakan kalau ayahnya Komari sudah dibangkitkan dengan kekuatan sihir Makaku. Sang Kaisar lalu menjelaskan bahwa ada 5 orang pejabatnya yang dibunuh dalam 1 minggu ini, termasuk salah satu di antaranya adalah seorang Shichiguten. Namun anehnya, para korban pembunuhan tersebut tidak ingat dan tidak sadar bahwa dirinya telah dibunuh. Kaisar pun curiga bahwa tindakan teroris tersebut dilakukan oleh orang yang menguasai Reka Kukaiho dalam mengendalikan pikiran. Komari pun langsung ditunjuk oleh Kaisar untuk menyelidiki teroris tersebut. Meski begitu, Komari yang ketakutan tentu saja langsung menolaknya. Namun Kaisar mengatakan kalau Komari tidak akan bekerja sendirian. Lalu dia pun dikenalkan oleh seorang gadis cantik yang sudah dari tadi menunggunya di sana. Dia adalah Sakuna Mimoir, seorang Shichiguten yang menjadi korban pembunuhan teroris tersebut. Sakuna orangnya sangat malu-malu, untuk berbicara dengan Komari saja dia harus memberikan sepucuk surat, lalu dia pun langsung pergi dari sana. Komari merasa adegan ini seperti orang yang sedang menyatakan cinta di sekolah. Komari pun kembali ke markas dan membaca suratnya. Rupanya Sakuna ingin memulihkan nama baiknya, sehingga membutuhkan bantuan Komari untuk menangkap teroris tersebut. Komari pun langsung menginstruksikan kepada anak buahnya untuk menyelidiki aksi teroris tersebut. Untuk memotivasi mereka, Komari pun menawarkan hadiah berupa 2 tiket pergi ke kebun binatang bersamanya. Tentu saja hal itu langsung membuat bawahannya menjadi bersemangat kegirangan, namun tidak dengan Phil yang dibuat iri dengan hadiah kencan tersebut. Anak buah Komari pun langsung segera pergi dengan rusuh dan urak-urakan, sehingga Komari jadi khawatir karena sekarang anak buahnya lah yang kelihatan seperti komplotan teroris. Komari lalu pergi ke markas Sakuna, dan rupanya ada seorang pendeta sedang berada di sana. Meski begitu, dia adalah seorang Shichiguten bernama Heldius. Namun begitu, Komari malas menanggapi Heldius karena sifatnya yang aneh. Setelah Heldius pergi dari sana, Komari lalu mengajak Sakuna untuk makan siang, sekaligus untuk membahas soal teroris tersebut. Setelah melakukan pembahasan, mereka pun akhirnya sepakat untuk membagi tugas dalam berpatroli. Namun, ledakan besar terdengar dari arah tengah kota, dan mereka langsung segera menghampirinya. Ternyata para anak buah Komari telah terluka, sehingga Sakuna pun segera mengaktifkan sihir penyembuhannya dan membuat Komari takjub. Beilius pun tersadar, dia mengatakan bahwa semua temannya dibunuh oleh seorang Shichiguten. Ternyata, Shichiguten itu adalah Flote, yang kemudian tanpa ragu-ragu langsung menyerang ke arah Komari dengan pedangnya, namun Sakuna dengan cepat menangkis serangan tersebut sehingga dia mengurungkan niatnya untuk menyerang kembali. Flote mengatakan kalau dia hanya melindungi istana dari para anak buah Komari yang bertindak rusuh, anarkis, dan merusak beberapa properti di wilayah istana. Saat Komari ingin menanyakannya pada Beilius, dia pun langsung memalingkan wajahnya sehingga Komari kesal dibuatnya. Meski begitu, Flote menganggap kejadian ini sebagai ketidakbecusan Komari dalam memimpin anak buahnya. Dia pun akan melakukan protes pada rapat Shichiguten nanti untuk melepas jabatan Komari yang dianggapnya sebagai penipu. Besoknya, rapat para Shichiguten pun digelar dengan Flote sebagai ketuanya.
Pembahasan pertama langsung ditujukan kepada kelayakan status Komari sebagai seorang Shichiguten. Meski prestasi berperangnya dikagumi oleh orang-orang di negaranya, namun Komari tidak pernah terlihat bertarung di medan perang. Shichiguten bernama Odilon pun setuju, dia juga tidak pernah melihat Komari bertarung, padahal seorang Shichiguten harusnya turun tangan untuk menghancurkan musuhnya. Meski begitu, Heldius membela Komari, karena seseorang yang sangat kuat tidak boleh menindas lawannya yang lemah. Karena kedua pihak semakin memanas, Volte pun menunjukkan hasil penelitiannya kepada semua orang di sana. Dia mendapatkan laporan bahwa Komari bukanlah siswa berprestasi, status sihirnya kecil, bahkan Komari telah putus sekolah selama 3 tahun. Komari pun menjadi terpojok karena adanya informasi tersebut. Akhirnya mereka menggelar voting untuk menentukan nasib Komari. Dan hasilnya adalah, Sakuna dan Heldius mendukung Komari, sedangkan Flotte dan Odilon setuju agar Komari dipecat. Meski begitu, masih ada satu orang Shichiguten lagi yang belum memberikan suaranya, yaitu Shichiguten Delphine. Flotte lalu menegurnya namun tidak ditanggapi olehnya, sehingga Odilon menjadi curiga dan langsung memeriksa keadaan Delphine. Ternyata, Delphine sudah mati semenjak rapat ini digelar. Tentu saja hal itu membuat semua peserta menjadi semakin ricuh. Namun begitu, Phil mengatakan bahwa dia yang telah meracun Nona Delphine, sehingga Komari pun sampai dibuat keringat dingin mendengarnya. Dari pengalamannya, Odilon mengatakan bahwa ini adalah perbuatan dari ahli racun, sehingga Komari pun jadi semakin dibuat panik. Tuduhan pun langsung ditujukan kepada Komari, karena dia yang memiliki motif semua ini. Lalu sang kaisar bertanya, jika memang Komari yang membunuhnya, lalu Flotte mau berbuat apa? Kemudian Flotte pun mengeluarkan pedangnya, dan mendeklarasikan perang melawan Komari. Namun Odilon langsung menentangnya. Dia mengatakan, jika hasil rapat ini adalah untuk duel perang, maka sebaiknya diselenggarakan saja perang antar Shichiguten untuk menunjukkan siapa yang paling terkuat. Tentu saja semua peserta menganggap saran tersebut tidak masuk akal. Namun bagi Kaisar, usulan tersebut bisa menjadi pertunjukan hiburan terbesar bagi rakyatnya. Kaisar pun langsung memutuskan bahwa perang antar Shichiguten akan segera diadakan. Saat sudah di rumah, Komari pun dengan santai menanggapi rencana perang Shichiguten tersebut. Meski begitu, sebenarnya Komari yang paling stres dan paling panik karena dialah yang paling lemah di antara semuanya. Komari pun langsung pergi menuju ke rumah Sakuna untuk meminta dukungannya. Meskipun di luar hujan, dia tetap berlari menuju rumah Sakuna. Saat di perjalanan, Komari berpapasan dengan Heldius, namun Komari tidak menyadarinya. Namun, Heldius mengatakan sesuatu yang aneh. Anata wa kami no kuni de shiawase ni nareru deshou. Akhirnya Komari pun tiba di rumah Sakuna dengan keadaan basah kuyup, sehingga Sakuna langsung menyuruhnya mandi dan segera mengganti pakaiannya. Meski begitu, pakaian gantinya ternyata kaos yang sama sekali dia benci. Dia pun meminta baju ganti yang lain kepada Sakuna. Namun betapa terkejutnya Komari setelah melihat isi kamar Sakuna. Sakuna pun langsung dibuat panik, namun Komari memaklumi hobinya tersebut. Akhirnya, mereka mulai membicarakan tentang peperangan antar Shichiguten tersebut. Sebenarnya Sakuna tidak ingin melawan Komari, dan begitu juga dengan dirinya. Akhirnya Komari mengajak Sakuna untuk beraliansi, namun Sakuna tidak mengerti kenapa orang sehebat Komari mau beraliansi dengan Shichiguten lemah sepertinya. Komari pun menjawab, karena kita adalah teman baik. Tentu saja Sakuna merasa senang karena dianggapnya teman, dan hal itu membuat pertemanan mereka menjadi semakin erat. Lalu, Sakuna juga meminta agar Komari mengajak Heldius untuk beraliansi juga dengannya. Sakuna kemudian menceritakan tentang keluarganya, namun selama ini Heldiuslah yang merawatnya. Sakuna mengatakan kalau dia bisa melihat kondisi mental seseorang, dan dia melihat kalau karakteristik Komari sangat mirip sekali dengan kakaknya yang dia sayangi. Lalu Sakuna pun mengajak Komari keluar untuk melihat bintang, namun ada ucapannya Sakuna yang aneh. Ketika duduk berdua di bawah bintang-bintang, Sakuna meminta pendapat kepada Komari. Jika ada teroris yang menyandera keluarganya, lalu dia diperintahkan untuk membunuh seseorang, kira-kira apa yang Komari akan lakukan? Namun Komari menjawab dengan tegas. Komari berpendapat jika teroris telah membawa masalah padamu, maka tinggal kalahkan saja terorisnya sehingga semua masalah jadi terselesaikan. Mendengar itu Sakuna memuji keteguhan hati seorang Komari, namun Sakuna tidak akan bisa melakukan hal yang sama seperti itu. Sakuna pun menjulurkan tangannya ke arah Komari, namun Komari hanya diam saja. Namun sebelum Sakuna sempat menyentuh Komari, Phil datang untuk menjemput Komari, dan dia pun langsung segera membawanya pergi. Kepergian Komari ternyata membuat Sakuna semakin kesal dan sedih. Setelah jauh dari tempat Sakuna, Phil mengatakan bahwa Sakuna akan membunuh Komari. Tapi tentu saja Komari tidak mempercayainya, dan langsung berjalan pulang. Benar saja, Sakuna sedang berkomunikasi dengan seseorang yang menegurnya karena gagal membunuh Komari.
Rupanya, orang itu adalah anggota teroris Sakasazuki yang telah menyandera keluarga Sakuna. Dia mengancam kalau setiap kali Sakuna gagal mengerjakan perintahnya, maka anggota keluarganya akan dia bunuh dengan menggunakan alat ritual. Sakuna ditugaskan untuk membunuh para Shichiguten dan membaca ingatannya untuk mencari di mana lokasi Makaku berada. Namun karena Shichiguten adalah orang-orang yang terkuat, Sakuna pun diberikan satu botol ramuan Cornelius untuk meningkatkan kekuatan sihirnya. Dia pun diperingatkan untuk melakukan tugasnya dengan benar, tidak seperti kegagalan yang dilakukan oleh Millicent Blue Light. Sakuna pun merasa tertekan, karena dia harus membunuh seorang teman sebagai ganti atas keselamatan keluarganya. Lalu Sakuna teringat dengan Millicent, satu-satunya anggota Sakasazuki yang pernah bertarung melawan Komari. Sakuna pun pergi mencarinya ke kediaman Blue Light yang sudah terbengkalai. Meski begitu, Sakuna melihat pintu rumah tersebut terbuka. Dan benar saja, ketika memasuki rumah tersebut, ternyata Millicent ada di sana. 座りなさい。私と話がしたいんでしょ? Mereka pun mulai ngobrol, namun kesan pertama langsung membuat Millicent kesal karena kaos yang dipakai Sakuna. Meski begitu, Millicent sebenarnya tahu tujuan kedatangan Sakuna dan kondisi keluarganya yang disandra oleh Sakasazuki. Namun Millicent menyarankan agar Sakuna meminta tolong kepada Komari saja. Dia pun mengatakan, jika Sakuna sudah menemukan jalan buntu, biarkan Komari meminum darahmu dan kamu akan segera ditolongnya. Akhirnya turnamen perang antar Shichiguten pun dimulai, semua rakyat bersorak menyambutnya. Peraturannya, Shichiguten harus merebut bola kirmizi yang terletak di kastil tua. Shichiguten yang dapat mempertahankan bola tersebut sampai matahari terbenam, maka dialah yang akan dinyatakan sebagai pemenangnya. Meski begitu, Komari sudah tidak tahan ingin pulang saja. Ditambah lagi, Komari mendapatkan telepon dari orang yang tidak dia inginkan. Hinaan demi hinaan dan intimidasi dilontarkan oleh Flotte, bahkan pasukan yang mendengarnya pun jadi emosi. Komari pun terpaksa menutup teleponnya sehingga membuat Flotte jadi kesal. Saat Flotte memerintahkan untuk menyerang Komari, tiba-tiba dia menerima laporan bahwa ada pasukan musuh yang datang dengan kecepatan tinggi. Flotte pun kaget, ternyata mereka adalah pasukan Komari yang datang dengan penuh emosi. Sedangkan Komari malah ditinggalkan sendirian tanpa ada pasukan yang melindunginya. Benar saja, serbuan panah bom pun datang menyerangnya. Rupanya, pasukan Delphine datang untuk menyerang Komari. Phil mengatakan kalau Delphine sepertinya dipenuhi aura penuh dendam. Komari yang panik merasa tidak punya salah apa-apa padanya, namun Phil mengingatkan tentang kematian Delphine pada saat rapat Shichiguten. Komari pun hanya bisa lemas mengingat perbuatan Phil pada saat itu. Komari dan Phil segera kabur menggunakan kudanya, namun Delphine tidak ingin melepaskannya. Di sisi lain, belum ada pergerakan dari unit yang dipimpin oleh Sakuna, sehingga anak buahnya terpaksa menanyakan apa yang harus mereka lakukan. Namun karena Sakuna tidak ingin menyerang Komari, dia pun mengaktifkan Rekaku Kaiho miliknya untuk mengendalikan anak buahnya dalam menangkap Flotte. Namun tindakannya itu ternyata terpantau oleh Kaisar dan ayahnya Komari. Mereka pun menyimpulkan bahwa teroris pembunuhan berantai tersebut akhirnya menampakkan dirinya. Saat ayahnya Komari akan memerintahkan untuk penangkapan Sakuna, namun Kaisar langsung mencegahnya. Kaisar merasa bahwa masih ada seseorang yang mengendalikan Sakuna. Dia pun terus memantau sampai pelakunya itu terungkap di medan perang ini juga. Di sisi lain, Komari masih berjuang menghindari serangan dari Delphine. Sampai akhirnya, Komari terjatuh dan terpojok oleh sihir tanah yang diluncurkan Delphine. Melihat Komari yang selalu berlindung di balik pelayannya, membuat Delphine semakin yakin bahwa Komari memanglah seorang penipu. Delphine kemudian melukai tangannya dan mengeluarkan jurus sihir dari darahnya yang mengalir. Serangan beruntun pun langsung dia luncurkan, sehingga membuat Komari terluka. Phil yang tidak terima, langsung memberi serangan balik padanya, namun Phil sama sekali tidak bisa menandingi Delphine sehingga membuatnya terluka parah. Melihat kesempatan ini, Delphine langsung mengeluarkan serangan kuat ke arah Komari. Meski begitu, mereka masih sempat menghindari serangan tersebut dan kembali melarikan diri dengan kudanya. Komari dan Phil pun berhasil kabur ke area kastil tua. Dan rupanya, pasukan Heldius dan Odilon juga sedang bertarung di area tersebut. Sehingga saat ini, di area tersebut sudah berkumpul 4 Shichiguten yang akan memperebutkan bola kirmizi. Odilon pun tidak bisa tinggal diam, mereka langsung menyerang Komari dengan ratusan anak panah. Meski begitu, Phil langsung meluncurkan bom racunnya, sehingga membuat semua pasukan yang berada di bawahnya mati. Penonton pun semakin bersorak dengan pembantaian yang mendebarkan barusan. Akhirnya, Komari berhasil mendekati lokasi bola kirmizi. Namun Odilon berusaha mencegahnya dengan melontarkan sihir api yang besar. Komari pun terkena serangan itu hingga terpental, namun, Phil masih sempat untuk menyelamatkannya. Tetapi, masalah mereka masih belum berakhir.
Delphine berhasil mengejar Komari, dia semakin marah dan tidak akan membiarkannya kabur lagi. Namun kali ini Phil pun sudah tidak memiliki tenaga lagi untuk melawannya. Delphine yang melihat kesempatan ini langsung mengeluarkan jurus pemungkasnya dan langsung meluncurkan pedang darah ke arah Komari. Namun Phil masih sempat melemparkan bom ke arah pedang tersebut, sehingga pedang darah itu pun hancur dan menimbulkan ledakan yang besar di area itu. Langit pun langsung dipenuhi hujan penuh darah, sehingga setetes darah tidak sengaja terminum oleh Komari. Akibatnya, Reka Kukaiho milik Komari pun langsung aktif, dan membuat Delphine ketakutan dengan wujud Komari yang seperti itu. Flotte yang sedang melawan pasukan Komari dan Sakuna pun melihat keanehan dari area kastil tua tersebut. Dia melihat sebuah energi sihir yang sangat besar telah terpancar dari sana. Tidak lama setelah itu, ledakan besar pun terjadi dan memusnahkan semua orang di sekitarnya. Bahkan efek ledakan tersebut sampai terasa di wilayah kota dan istana kaisar. Akibat ledakan tersebut, area kastil tua pun menjadi rata dengan tanah. Komari mulai tersadar, namun dia tidak bisa mengingat apa yang telah terjadi sebelumnya. Kemudian Komari melihat Phil yang terluka di dekatnya, dan dia pun segera mengirimkannya ke rumah sakit dengan batu sihir teleportasi. Komari masih dibuat bingung dengan apa yang terjadi, namun dia sadar bahwa batu kirmizi telah hancur di dekatnya. Flotte pun datang, dan dia juga melihat batu kirmizi yang telah hancur tersebut. Flotte langsung menuduh Komari telah berbuat curang dengan menghancurkan bola kirmizi agar perang ini tidak menghasilkan siapa pemenangnya. Walau Komari berusaha menjelaskannya, namun Flotte sudah terlanjur muak dan mulai merapalkan sihir untuk membunuh Komari. Namun belum sempat sihir itu dia luncurkan, Flotte sudah dibuat tidak berdaya. Ternyata Sakuna menusuk tubuhnya menggunakan tangan kosong, lalu melemparkannya ke tengah arena. Belum cukup sampai di situ, Sakuna memunculkan batu besar dari langit, sehingga Flotte langsung mati karena tertimpa batu tersebut. Tentu saja Komari kaget dengan kekuatan Sakuna yang sebesar itu. Sakuna mengatakan, dengan ini hampir semua Shichiguten telah mati olehnya, namun Flotte juga tidak mengetahui di mana lokasi Makaku berada. Meski begitu, omongannya tersebut hanya membuat Komari tambah bingung. Sakuna pun akhirnya mengaku kepada Komari bahwa teroris yang kalian cari selama ini adalah dirinya. Namun Komari tidak mempercayainya dan hanya ingin segera membawa Sakuna untuk pulang saja. Namun Sakuna menolak, dia pun memutuskan untuk menjelaskan semua situasinya kepada Komari sebelum akhirnya mereka akan saling bunuh. Sihir pengendali pikiran pun dirapalkan, sehingga Komari tertidur dibuatnya. Rupanya, Komari dibawa ke sebuah tempat indah yang dipenuhi dengan bintang-bintang. Sakuna pun sudah menunggunya di sana. Dia mengatakan bahwa ini adalah kepingan ingatan di alam bawah sadarnya. Dia lalu menunjukkan ingatan bersama keluarganya saat di kehidupan mereka yang masih terasa damai. Sampai akhirnya, kelompok Sakasazuki telah menghancurkan kehidupan damainya tersebut. Sakuna menjelaskan, keluarganya telah dibunuh dengan menggunakan alat ritual, sehingga mereka tidak bisa dipulihkan oleh sihir Makaku lagi. Meski begitu, Sakasazuki memiliki cara untuk membangkitkan keluarganya kembali, namun syaratnya Sakuna harus menyelesaikan setiap pekerjaan yang diberikan padanya. Mereka pun mulai memanfaatkan Reka Kukaiho milik Sakuna untuk mencari di mana lokasi Makaku dengan cara membaca pikiran orang-orang yang telah dibunuhnya. Sakuna meminta maaf karena pernah membunuh ayahnya Komari, karena Sakasazuki terus-terusan mengancam akan memusnahkan keluarganya. Sakuna juga meminta maaf, karena kali ini dia akan benar-benar membunuh Komari. Dia pun langsung mengembalikan kesadaran Komari. Setelah sadar, Komari tidak paham apa yang Sakasazuki incar, karena saat ini bukankah keluarga Sakuna sudah tidak ada. Sakuna menjelaskan, kalau dia telah membuat sebuah keluarga baru dengan cara mengubah ingatan seseorang. Dia mengatakan, Heldius memiliki pola ingatan yang menyerupai ayahnya, sehingga Sakuna memperbarui ingatannya untuk menggantikan peran ayahnya. Begitu juga dengan Komari yang mempunyai pola ingatan menyerupai kakaknya, sehingga Sakuna akan memperbarui ingatan Komari untuk menggantikan peran kakaknya tersebut. Meski berat hati untuk membunuhnya, Sakuna berjanji tidak akan memberikan rasa sakit kepada Komari. Komari pun terdiam, namun dia memahami kesepian yang Sakuna rasakan. Komari lalu mengatakan, Komari langsung memeluk Sakuna untuk menenangkannya, sehingga Sakuna pun merasa senang. Namun, Odilon tiba-tiba datang. Odilon menyayangkan kegagalan Sakuna untuk membunuh Komari lagi. Tanpa basa-basi, Odilon langsung memukul Sakuna sekuat tenaga hingga terhempas, dan dia pun lanjut menyiksa Sakuna dengan memukulinya berulang kali. Komari berteriak untuk menghentikan penganiayaan tersebut. Komari lalu menyerangnya, namun sayangnya pukulan Komari sangatlah lemah, dan Odilon pun langsung mematahkan tangannya Komari. Komari langsung dilemparkan sekuat tenaga hingga tidak sadarkan diri. Sakuna yang sedang terluka tidak terima Komari diperlakukan seperti itu.
Dia pun mengancam akan menghancurkan Sakasazuki untuk membalas kematian keluarganya. Namun Odilon malah menghina dan menantangnya. Meski begitu, Sakuna mempunyai senjata rahasia yang dia simpan. Rupanya, itu adalah ramuan Cornelius yang Odilon berikan padanya. Sakuna langsung meminumnya, dan daya sihirnya tiba-tiba langsung meningkat drastis. Dengan rasa marahnya, Sakuna mulai meluncurkan serangan sihirnya kepada Odilon. Meski begitu, Odilon bukanlah orang yang lemah, dia terus maju menangkis serangan sihir yang diluncurkan ke arahnya. Odilon pun melompat untuk melakukan serangan pemungkas dengan pedangnya. Namun, Sakuna bisa mengendalikan sihirnya dengan baik, sehingga Odilon terkena serangan tersebut berkali-kali dan langsung terhempas ke tanah. Melihat Odilon yang tidak berdaya, Sakuna pun segera menghampirinya untuk membunuhnya. Namun, langkah Sakuna pun terhenti. Rupanya dia terkena efek samping dari ramuan Cornelius tersebut, sehingga membuatnya sekarat. Odilon lalu memanfaatkan kesempatan ini untuk memukul Sakuna dengan sekuat tenaga, sehingga dia pun terhempas berkali-kali. Tubuh Sakuna sudah lemah dan hampir mati dibuatnya. Dia pun meminta maaf kepada Komari, karena telah melibatkannya sampai sejauh ini. Meski begitu, Sakuna teringat dengan kata-kata Millicent. Lalu, dengan susah payah Sakuna berusaha memberikan darahnya kepada Komari. Sehingga akhirnya, darahnya pun berhasil dia teteskan ke mulutnya Komari. Dan seketika itu juga, Komari langsung bangkit dengan kekuatan Reka Kukaiho miliknya. Komari lalu mengangkat tubuh Sakuna, dan kembali meminum darahnya lebih banyak lagi. Odilon mulai menyadari ada yang aneh dengan diri Komari. Energi sihirnya pun tiba-tiba memancar, dan membuat Odilon menjadi waspada. Setelah meminum darah Sakuna, Komari pun langsung merubah wujudnya. Kali ini, Komari telah berubah menjadi seorang vampir berambut putih. Sang kaisar mengamati perubahan yang terjadi pada Komari, dan dia menyimpulkan bahwa kekuatan Komari akan mengikuti sang pemilik darah yang diminumnya. Meski begitu, kaisar akhirnya tahu siapa dalang dibalik semua masalah ini. Komari lalu menyembuhkan Sakuna yang terluka, termasuk menghilangkan efek samping dari ramuan Cornelius yang dia minum. Oblion tidak bisa percaya, karena ramuan Cornelius dibuat oleh alat ritual, sehingga tidak mungkin ada sihir yang dapat menyembuhkannya. Kemudian, Komari langsung melancarkan serangannya dengan cepat. Belum sempat Oblion menghindar, dia pun langsung dihempaskan dengan kekuatan pukulannya itu. Meski Oblion berhasil bertahan, namun Komari tidak akan melepaskan Oblion. Dengan menggunakan kekuatan esnya, Komari langsung membekukan tangan Oblion dan menghancurkannya. Oblion pun dibuat sangat marah. Lalu dia segera melompat, dan menghempaskan serangan pedangnya sekuat tenaga. Namun ternyata, serangan tersebut sama sekali tidak melukai Komari, tetapi malah pedang Oblionlah yang dibuatnya hancur berkeping-keping. Oblion yang merasa dirinya sudah terancam, lalu segera melarikan diri dengan sihir teleportasinya. Oblion pun akhirnya kembali ke markas dengan luka yang cukup parah. Dia lalu menghubungi petinggi Sakasazuki untuk membuat rencana baru. Namun di tengah-tengah obrolannya, anak buah Oblion langsung menusuk dirinya dan disusul serangan dari anak buahnya yang lain. Rupanya, mereka semua telah dipengaruhi oleh kekuatan Reka Kukaiho milik Sakuna. Meski begitu, Oblion berhasil selamat dari serangan tersebut. Namun sayangnya, Komari sudah tiba di markasnya Oblion. Oblion yang tidak berdaya terus memaki dan menghina Komari, sampai akhirnya, dia pun dibunuh dengan cara dipatahkan lehernya. Dan markasnya pun dia hancurkan dengan ledakan yang sangat besar. Besoknya, Komari sedang beristirahat untuk memulihkan luka-lukanya. Dan Phil pun bermanja-manja kepada Komari meminta hadiah karena sudah melindunginya di perang tersebut. Namun Komari langsung merasa jijik dengan permintaan mesumnya. Tiba-tiba, Sakuna pun datang menjenguk Komari. Dia meminta maaf atas perbuatannya ketika dipengaruhi oleh Sakasazuki. Meski begitu, Komari dengan gampangnya menganggap kejadian itu bukanlah masalah yang besar. Mendengar itu, Sakuna pun jadi menangis, sehingga membuat Komari merasa khawatir. Sakuna tidak mengerti, kenapa semua orang masih baik padanya. Kaisar telah mengampuninya, dan menyuruh Sakuna untuk tetap menjadi Shichiguten. Heldius pun sebenarnya hanya berpura-pura terkena sihirnya, karena sebenarnya, Heldius mengetahui karakteristik ayahnya Sakuna karena dia adalah sahabat dekatnya. Para anak buahnya pun memaafkan Sakuna, karena mereka merasa lega, bahwa pemimpin mereka adalah orang yang sangat kuat. Meski begitu, Sakuna belum merasa puas jika Komari tidak memberikan hukuman padanya. Komari pun berpikir sejenak, lalu memutuskan hukumannya adalah dengan berkencan berdua ke kebun binatang. Namun lagi-lagi, Phil merasa iri dengan ajakan kencan barusan. Ditambah lagi, Phil semakin tersiksa melihat hubungan mereka yang semakin akrab tersebut.
Berakhir sudah cerita part 2 dari anime ini ya teman-teman, jangan lupa like dan subscribe supaya gak ketinggalan cerita anime berikutnya.